kembali lagi bersama kami di kanal YouTube MIHP. Kali ini tidak ada puisi dan prosa, tetapi kali ini kita akan membahas tentang dunia literasi. Di samping saya sudah hadir pembicara, yaitu Bung Heri Sarula atau akrab disebut Kanda Heri. Beliau ini adalah seorang pegiat literasi dan juga founder dari Sepanjang Perjalanan dan juga kosakata. Di samping itu beliau juga adalah musisi dan juga jurnalis. Ya, kali ini kita akan membahas tentang book shaming. Apa itu book shaming? Sepertinya menarik ini Kanda. Jadi tempo hari saya melihat status Kakanda yang mengunggah masalah book shaming. Saya baru tahu tentang book shaming. Yang saya ketahui sebelumnya itu adalah body shaming. Nah, bisa dijelaskan Kanda? Book shaming itu apa sih? Sebenarnya istilah book shaming itu muncul ya periode 2019-2020 ya. Kalau tidak salah ada yang upload di Twitter soal tanggapan mereka terkait buku itu sendiri. Di situ kurang lebih bahasanya membandingkan antara buku yang satu dengan buku yang lain. Katanya anak muda zaman sekarang itu cuma kenal Prisa Besari, cuma kenal Terelie, tidak kenal lagi dengan Tan Malaka, tidak kenal dengan Pramudia Anantatur. Ini kan menimbulkan reaksi di banyak pihak, sehingga istilah book shaming itu muncul bahwa ternyata ada orang yang kemudian mendikotomikan antara buku yang satu dengan buku yang lain. Sederhananya book shaming adalah tindakan merendahkan kualitas bacaan seseorang, menganggap bahwa bacaannya lebih tinggi daripada yang lain. Itu book shaming, mencibir bacaan orang lain itu sederhananya. Oh, intinya mencibir. Ya, mencibir. Dan itu sadar atau tidak sadar beberapa di antara kita mungkin aktif dalam kegiatan book shaming ini. Bisa saja Anda, bisa saja saya. Karena saya juga sering dulu sebelum mengetahui book shaming ini ternyata ada, saya juga sering melontarkan pernyataan kepada teman-teman, ngapain sih baca-baca itu, ngapain sih baca buku menye-menye. Betul. Nah, kan banyak di antara kita. Nah, kita lebih jauh, apakah Kakanda pernah menjadi pelaku book shaming sendiri? Ya, setelah mengetahui istilah book shaming sih, sepertinya pernah. Karena terkadang sifat dasar manusia itu merasa lebih tinggi daripada yang lain, sehingga secara tidak sadar kita terjebak dalam aktivitas mencibir itu. Nah, sepertinya saya pernah melakukannya. Oleh karenanya mungkin setelah tahu bahwa ada istilah book shaming ini, kita sebagai pembaca harus senantiasa introspeksi diri supaya tidak terulang kembali apa yang pernah kita lakukan terkait book shaming ini. Kita kan sudah tahu bahwa ada book shaming, ada kegiatan ini tidak sesuai dengan intinya kegiatan ini tidak baik lah. Oleh karenanya mungkin kita harus berusaha untuk selalu introspeksi diri untuk menghindar dari yang namanya book shaming. Pertanyaan selanjutnya Kanda, apakah Kanda pernah menjadi korban ganasnya pelaku book shaming? Ya, kalau dipikir sepertinya pernah. Kenapa? Karena pada proses kemahasiswaan itu sendiri ada senior. Dan di saat kita membaca buku-buku yang sifatnya pemula bagi senior, itu kerap kali ada senior yang mencibir. Kenapa bacaan begitu? Kenapa bacaan begini? Coba deh baca begini. Itu kan secara tidak langsung menjadi aktivitas book shaming sendiri, karena ada indikasi mencibir di dalamnya. Meskipun mungkin senior tidak punya niatan untuk mencibir, tapi ada efek bagi pembaca yang diberikan saran seperti itu atau diberikan kritik seperti itu. Jadi mungkin ya korban karena mempengaruhi psikologi saya saat itu ketika membaca buku yang dianggap pemula itu. Nah, pada saat Kakanda menjadi korban dari pelaku book shaming, apa tindakan yang Kakanda ambil pada saat itu? Karena kan tidak menutup kemungkinan teman-teman penonton di sini, penikmat MIHP juga sering menjadi korban dari pelaku book shaming. Nah, pertanyaannya apa yang harus dilakukan? Apa tindakan yang harus dilakukan untuk menghalau pelaku book shaming atau untuk diri sendiri? Ya kalau saya secara pribadi
saya menganggap itu sebagai angin lalu. Karena mungkin orang yang mencibir itu tidak memahami sepenuhnya bagaimana seharusnya kita memperlakukan orang dan bagaimana seharusnya kita menilai jenis bacaan orang. Mungkin mereka tidak paham. Padahal saya tiba-tiba ingat perkataan dari Gus Dofir. Kalau Anda mengamalkan apa yang diajarkan oleh Al-Quran itu yang disebut dengan ikra atau bacalah, kau harus mengikut sertakan Bismi Rabbik. Jadi ketika Anda membaca, maka ikut sertakan bahwa kamu membaca dengan menyebut nama Tuhan. Tapi ketika ada orang yang kemudian mengaku dirinya membaca suatu buku, membaca banyak hal, tapi tindakan yang dilakukan itu tidak sesuai dengan koridor hal yang positif, justru berujung pada hal yang negatif, dalam hal ini mencibir, mencaci maki, atau menganggap remeh bacaan orang. Itu kan secara tidak langsung dia tidak membaca seutuhnya. Karena membaca sejatinya itu harus mengikut sertakan Bismi Rabbik atau menyebut nama Tuhan itu. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan gitu. Kakanda ini anak pesantren. Ya percuma membaca ketika tidak sekali paham itu. Oke, begitu teman-teman. Jadi Kakanda ini juga anak pesantren. Jadi ya sedikit banyak ada pengetahuan. Di samping agama, ya enggak yang lain. Ngopi dulu kamu. Ya sekarang masih kita lagi di Mahakape. Kafe yang terletak di Pindrang, Sulawesi Selatan. Jadi kalian bisa mampir ke sini. Suasananya juga asik. Terus menu-menu yang disediakan juga mantap. Dan di samping itu juga bisa dipesan melalui online. Nanti di deskripsi ada. Oke, mantap. Kafe. Mahakape, mantap. Promosi. Ya. Jadi kita lanjutkan nggak? Ya. Apa pendapat Anda tentang pelaku shaming? Ya kalau saya melihat pelaku shaming, bahwasanya mereka mungkin tidak paham tentang esensi membaca. Ya. Esensi membaca itu kan sudah digambarkan oleh Muhammad Hatta, bahwasanya membaca itu harus menghasilkan kemerdekaan. Dan membaca itu pasti berujung pada nuansa merdeka. Jadi ketika membaca justru menghukum kemerdekaan, maka sejatinya kita tidak sampai pada titik membaca yang sesungguhnya. Ini mungkin yang tidak dipahami oleh pelaku-pelaku shaming, sehingga justru menghadirkan sesuatu yang ujung-ujungnya orang membaca tidak lagi merdeka karena merasa tercibir oleh bacaannya, merasa bahwa bacaannya tidak berkualitas, merasa bahwa bacaannya ini dianggap sebagai hal yang tidak layak untuk dibaca, maka hilanglah kemerdekaan dalam dirinya dalam hal membaca ini. Oleh karenanya mungkin orang yang mengidap penyakit book shaming ini atau yang sering melakukan book shaming kepada temannya, kepada orang lain, itu sejatinya tidak paham tentang apa sih esensi membaca. Karena ujung-ujungnya membaca harus bermuara pada kemerdekaan. Di sisi lain, banyak konsep yang tidak dipahami oleh orang yang menjadi pelaku book shaming. Salah satunya adalah bahwa mereka mungkin tidak paham bahwa tumbuhnya minat baca ini itu pasti berbanding lurus dengan tumbuhnya peradaban. Itu tidak bisa dipungkiri. Ketika minat baca tumbuh, maka peradaban juga akan tumbuh. Dan ketika ada book shaming itu secara tidak langsung mematikan membaca, mematahkan semangat orang untuk membaca. Jadi jangka panjangnya meruntuhkan peradaban. Makanya saya ingat lagi ungkapan salah satu penulis Amerika, namanya kalau tidak salah Ray Bradbury, mengatakan bahwa engkau tidak perlu membakar buku jika engkau ingin menghancurkan peradaban. Caranya bagaimana? Cukup perintahkan saja orang untuk berhenti membaca. Itu sudah cukup untuk menghancurkan peradaban. Buat orang berhenti membaca. Tidak perlu bakar buku, tapi tidak perlu bakar mematahkan buku. minat baca. Mematahkan minat baca sudah menjadi bagian dari strategi untuk menghancurkan peradaban. Dan book shaming ini salah satu bagian daripada upaya untuk menghancurkan peradaban. Karena book shaming adalah upaya mematahkan minat baca. Yang notabene minat baca ini adalah anti peradaban. Ini menarik kan, karena banyak di antara kita yang tidak sadar kan, menjadi pelaku book shaming akhirnya mematahkan minat baca seseorang. Kita sering menjudge bahwa
ngapain sih baca itu, mini-mini, ngapain baca Britpop, ya kan, mini-mini. Akhirnya seseorang malu untuk mempublish bacaannya seperti apa. Apakah book shaming ini adalah suatu tindakan kriminal? Sebenarnya kalau disebut kriminal tidak juga, karena tidak ada undang-undang yang mengatur soal ketika melakukan book shaming itu berarti masuk dalam tindak pidana atau kriminal. Itu tidak ada yang mengatur itu. Ya, tapi efek yang ditimbulkan dari book shaming ini, kalau saya mengatakan bisa lebih besar daripada tindakan kriminal, karena ujungnya itu mematahkan minat baca dan paling esensial itu memperuntukkan peradaban. Ya, karena sejarah panjang kehidupan manusia itu selalu diisi dengan peradaban-peradaban, dan munculnya peradaban itu tidak bisa dipungkiri karena ada aktivitas membaca di dalamnya. Kita melihat Mesir kuno misalnya. Mesir kuno kan ada peradaban pada saat itu, bangkit peradaban Mesir kuno namanya. Itu kan munculnya peradaban Mesir kuno, ada sesuatu hal yang kemudian menopangnya. Apa itu? Aktivitas membaca dalam hal ini di perpustakaan Alexandria saat ini. Setelah runtuh peradaban ini, ada lagi peradaban selanjutnya bernama peradaban Yunani. Itu kan ditopang juga oleh aktivitas literasi yang dipusatkan di perpustakaan Athena. Runtuh lagi ini, ada lagi peradaban Islam klasik yang masyhur itu ditopang oleh adanya aktivitas literasi yang dipusatkan di Baitul Hikmah. Jadi semua peradaban yang muncul dari masa ke masa itu selalu ditopang oleh aktivitas literasi yang di dalamnya ada aktivitas membaca. Jadi secara tidak langsung ketika Anda melakukan book shaming, jangka panjangnya itu atau secara esensialnya Anda telah meruntuhkan peradaban itu sendiri. Memang sekarang belum terasa, tapi ketika banyak orang yang melakukan book shaming, biasanya akan terjadi peradaban kita tidak akan menerima, karena hilangnya minat baca itu, hilangnya semangat untuk membaca bacaan yang diminati. Kalau saya itu, dan sedikit informasi bahwa Kakanda ini juga adalah mahasiswa jurusan perpustakaan. Ilmu perpustakaan. Jadi di UIN, ya. UIN. Jadi tidak heran dong kalau Kakanda menguasai literasi di bidang perpustakaan. Sedikit banyak. Banyak lah. Dulu lah. Sebelum kita lebih jauh lagi ke sini, saya ingin menanyakan bahwasanya misalnya seseorang baru menumbuhkan minat baca, mungkin bacaannya itu ya masih bisa dikatakan sebagai bacaan-bacaan dasar. Ya. Bacaan-bacaan ini kan semuanya perlu proses kan. Nah, di perjalanannya itu untuk berproses kan sering dicibir gitu. Ya. Terjadilah book shaming. Nah, apakah book shaming ini bisa disetarakan dengan ini? Ya, sebenarnya bisa, karena tindakan book shaming ini membuat orang tidak nyaman dengan bacaannya, gitu loh. Sama halnya body shaming. Ketika Anda melontarkan body shaming, efeknya kan membuat orang tidak nyaman terhadap dirinya, tidak percaya diri dan lain sebagainya. Book shaming juga demikian, bahwa ketika ada orang yang mencibir bacaan seseorang yang dicibir itu tentu merasa tidak nyaman, merasa tidak percaya diri dengan bacaannya. Jadi secara tidak langsung semangat membacanya itu pasti runtuh, karena adanya ketidakpercayaan diri dan adanya rasa tidak semangat lagi karena seiring dengan adanya cibiran-cibiran seperti itu. Jadi teman-teman, saya sarankan deh berhenti mencibir bacaan orang. Ya, bagaimanapun kualitas dari bacaan seseorang itu sendiri. Tidak perlu dicibir, karena mereka berproses. Oke, hari ini baca Tesalisari, besok baca Pram, besok baca apa lagi? Jelasnya seseorang yang aktif dalam membaca Pram, aktif dalam membaca Tamalaka, aktif dalam membaca Karl Marx, itu tidak punya hak untuk menghakimi orang yang aktif dalam bacaan-bacaan pop seperti pop, ya, Tesalisari, Cerdia dan sebagainya. Itu tidak bisa, tidak. Atau ini apa yang pernah menulis? Ya.
banyak juga teman-teman yang mengatakan, Kak, saya di apa ya, direndahkan Ya. di tongkrongan karena mendengar karya-karya ini hati, membaca buku ini hati, baca webnya ini hati. Nah, tidak perlulah, tetap percaya diri lah. Tetap percaya. Dan itu akan berproses karena jujur karena saya juga dulu awalnya membaca buku-buku, terus akhirnya ke perang, akhirnya baca Ikat Kurniawan, akhirnya Karma dan punya Sophie dan segala macam. Jadi biarkan berproses ya.